Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Saira M. Ibrahim dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan selamat. Dan tak lupa pula hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah Metopen Bapak Dr. Swito SE MSI AK CSRS CSRA yang telah memberikan tugas video ini. Nah, untuk memenuhi ujian tengah semester saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul dari proposal penelitian saya yaitu pengaruh komunitas online terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi pendekatan etnografis pada grup diskusi finansial. Nah, di sini pertama-tama daftar isinya. Daftar isi terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang, motivasi penulis, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Dan juga di bab 2 yaitu ada kajian pustakanya. Kajian pustaka terdiri dari pendahuluan, literasi keuangan, perilaku keuangan, komunikasi online dan media sosial, metode etnografi, pengaruh komunitas online terhadap perilaku keuangan, dan kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, pendekatan penelitian, waktu penelitian, situs dan informasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian kredibilitas, dan teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu di bab pertama ada pendahuluan. Pendahuluan atau latar belakang pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek vital dalam kehidupan individu yang berpengaruh pada stabilitas finansial, kesejahteraan dan persiapan untuk masa depan. Namun, data menunjukkan bahwa banyak individu di berbagai belahan dunia masih mengalami kesulitan dan dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan baik. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan keuangan, perilaku konsumtif, dan kurangnya perencanaan keuangan yang matang seringkali menjadikan penyebab utama dari masalah keuangan pribadi. Di tengah kompleksitas tantangan pengelolaan keuangan pribadi, munculnya fenomena baru dalam era digital yaitu komunitas online. Komunitas online dengan berbagai platformnya termasuk grup diskusi finansial telah menjadikan sarana penting bagi individu untuk berbagai pengalaman, pengetahuan, dan tips terkait pengelolaan keuangan. Fenomena ini memberikan peluang baru dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendukung individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Nah, meskipun begitu, pengaruh komunitas online terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi masih perlu dipahami secara lebih mendalam. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana interaksi dan informasi yang diperoleh dari komunitas online, khususnya dalam konteks grup diskusi finansial yang memengaruhi keputusan keuangan individu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menganalisis secara lebih mendalam tentang bagaimana komunitas online memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi individunya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
disajikan dalam dua aspek utama. Pertama, dari segi akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang perilaku keuangan komunitas online dengan menggali lebih dalam tentang interaksi antara individu dan komunitas online dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang ini. Dan yang kedua yaitu motivasi penelitian. Penelitian ini, motivasi penulis dalam menjalankan penelitian ini sangat berkaitan dengan pengalaman akan pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan individu, serta peran yang dimainkan oleh komunitas online, terutama dalam konteks grup diskusi finansial. Penulis ingin memahami lebih dalam bagaimana interaksi dan informasi yang dipertukarkan dengan komunitas online tersebut memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi individu. Selain itu, penulis juga tertarik untuk menjembatani kesenjangan dalam literatur terkait dengan menggali lebih dalam tentang dinamika kompleks antar teknologi komunitas dan perilaku keuangan di era digital yang semakin terhubung. Dan yang ketiga ada fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana komunitas online, terutama dalam konteks grup diskusi finansial, memengaruhi perilaku individu dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Ini melibatkan analisis tentang interaksi antar anggota komunitas, pertukaran informasi, serta norma dan tekanan sosial yang mungkin muncul dalam lingkungan online tersebut. Fokus utama berfokus pada Forum Digital Literasi Maluku Utara 2024 adalah memahami bagaimana partisipasi dalam komunitas online dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku individu terkait pengelolaan keuangan pribadi mereka. Dan yang keempat yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yang pertama yaitu untuk memahami pengaruh komunitas online terutama dalam grup diskusi finansial terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi atau individu. Dan yang kedua yaitu menganalisis interaksi dan informasi yang dipertukarkan dalam komunitas online tersebut dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku individu terkait pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas edukasi keuangan yang disediakan melalui komunitas online tersebut. Dan yang keempat yaitu memahami perspektif dan pengalaman individu terhadap partisipasi mereka dalam komunitas online terkait keuangan. Yang kelima yaitu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi partisipasi dalam komunitas online dan pengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi individu. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang dinamika interaksi antara teknologi komunitas dan perilaku keuangan di era saat ini. Dengan tujuan-tujuan ini, peneliti bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang peran komunitas online dalam membentuk perilaku pengelolaan keuangan pribadi individu serta potensi komunitas online sebagai sumber edukasi keuangan yang efektif dan relevan. Nah, dan yang kelima yaitu kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini memiliki dua kontribusi, yaitu yang pertama kontribusi teoritis dan yang kedua yaitu kontribusi praktis.
Kontribusi teoritis. Pengembangan teori tentang pengaruh komunitas online terhadap perilaku keuangan. Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang perilaku keuangan dengan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana komunitas online, khususnya grup diskusi finansial, memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi individu. Dan yang kedua, pengembangan teori tentang efektivitas edukasi keuangan dalam konteks komunitas online. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori tentang efektivitas edukasi keuangan dalam konteks komunitas online dengan mengevaluasi efektivitas edukasi keuangan yang disediakan melalui komunitas online. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan program-program individu edukasi tersebut dan mengembangkan teori-teori yang relevan dalam bidang ini. Dan yang kedua yaitu kontribusi praktis. Pengembangan strategi pendidikan keuangan yang lebih efektif. Penelitian ini akan memberikan paduan yang berharga bagi praktisi keuangan dalam pengembangan strategi pendidikan keuangan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Dan juga pengembangan intervensi untuk meningkatkan literasi keuangan. Hasil penelitian ini juga akan memberikan implikasi praktis dalam pengembangan program-program intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan memahami lebih baik tentang bagaimana komunitas online memengaruhi perilaku keuangan individu. Praktisi keuangan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Bab 2, kajian pustaka. Pendahuluannya yaitu pengelolaan keuangan pribadi menjadi semakin kompleks di era digital saat ini yang ditandai dengan pertumbuhan pada konsumen online yang memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku dan keputusan keuangan individu. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh komunitas online khususnya dalam grup diskusi finansial terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi dengan menggunakan pendekatan etnografi untuk mendapat wawasan yang lebih dalam tentang dinamika interaksi dan pengaruhnya. Nah, sekarang yaitu isi dari kajian pustaka. Yang pertama ada literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan individu terhadap berbagai konsep keuangan seperti pengelolaan uang, investasi, tabungan, utang, perencanaan keuangan, dan lain sebagainya. Memiliki pengetahuan dalam hal literasi keuangan atau membantu individu untuk menjaga stabilitas keuangannya sendiri. Yang kedua yaitu perilaku keuangan. Perilaku keuangan mengacu pada tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan uang dan keuangan seseorang. Ini mencakup cara seseorang menghasilkan, mengelola, menghabiskan, dan menyimpan uang mereka. Perilaku keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan sosial, budaya, nilai-nilai personal, dan pengalaman masa lalu. Dan
Dan yang ketiga yaitu komunitas online dan media sosial. Komunitas online adalah kelompok sosial yang berinteraksi dan berpartisipasi melalui media sosial atau platform online, berbeda dengan komunitas offline yang bertemu secara fisik. Komunitas online memanfaatkan teknologi internet untuk berkomunikasi dengan berbagai informasi. Dan yang keempat yaitu metode netnografi. Netnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online seperti media sosial, forum diskusi, dan komunitas online. Metode ini diperkenalkan oleh Robert Kozinet pada tahun 1998 dan didefinisikan sebagai the study of social network through online interaction. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengaruh komunitas online terhadap perilaku keuangan. Komunitas online memang memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku online, terutama di kalangan kaum muda. Dan marilah kita mengeksplorasi lebih lanjut. Yang pertama yaitu dukungan sosial dan psikologi. Komunitas online dapat menjadi sumber dukungan yang penting bagi kaum muda meskipun mereka mungkin tidak dapat berkumpul secara langsung. Komunitas online memungkinkan mereka untuk berinteraksi, berbagai pengalaman, dan mencari dukungan dari sesama anggota komunitas. Namun perlu diingatkan bahwa melonggarnya norma sosial secara online karena anonimitas atau jarak fisik dapat menciptakan perilaku buruk seperti intimidasi atau pandangan dunia yang fatalistik. Yang kedua yaitu formatif dalam pengembangan psikososial. Bagi mereka yang tumbuh besar dalam komunitas online, momen-momen penting dalam perkembangan psikososial sering terjadi di ruang-ruang ini. Pengalaman positif seperti presentasi atau keberhasilan dalam komunitas online dapat membentuk minat dan motivasi individu untuk mengejar penelitian atau aktivitas. Dan yang ketiga yaitu perilaku buruk dan anonimitas. Anonimitas dalam komunikasi online dapat memicu perilaku buruk seperti intimidasi atau mentalitas massa. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terlalu tenggelam dalam komunitas online dan tetap memahami norma yang baik. Dan yang keempat yaitu pengaruh game online. Kehadiran game online juga memiliki dampak besar terhadap perilaku sosial remaja. Beberapa remaja dapat menjadi pecandu game dan melupakan jati diri mereka yang sesungguhnya. Dalam kesimpulannya, komunitas online memiliki potensi baik dan buruk. Penting bagi kita untuk memahami dampaknya dan membimbing kaum muda agar dapat berinteraksi secara sehat dan bijaksana dalam ruang digital. Dan yang terakhir dari bab 2 ini yaitu yang pastinya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa interaksi dalam komunitas online memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman sikap dan perilaku keuangan individu. Metode netnografi juga terbukti efektif dalam memahami dinamika komunitas online dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi. Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya pengembangan strategi pendidikan keuangan yang lebih berfokus pada pengaruh komunitas online, penyusun kebijakan yang mendukung literasi keuangan di lingkungan digital, serta penguatan layanan keuangan
untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada individu dalam mengelola keuangan mereka di era digital yang terus berkembang. Dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi, penting untuk memperhatikan pengaruh komunitas online, tingkat partisipasi dalam komunitas tersebut, dan dukungan sosial yang diberikan oleh sesama anggota. Pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor tersebut dapat membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke part yang terakhir, yaitu bab 3. Bab 3 ini berisi metodologi penelitian. Pendahuluannya yaitu metodologi penelitian adalah dasar atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasikan penelitian. Robert Konzinat sebagai salah satu pemimpin dalam pengembangan metode penelitian etnografi ini, Konzinat menyoroti kekuatan pendekatan etnografis dalam memahami budaya online. Dia percaya bahwa etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi dan dinamika dalam komunitas online. Nah, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan etnografi, memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika komunitas online, khususnya dalam grup diskusi finansial, serta dampaknya terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi individu. Data yang akan dikumpulkan melalui observasi langsung dalam komunitas online yang diteliti seperti grup diskusi finansial di platform media sosial atau forum online terkait keuangan. Peneliti akan mengamati interaksi antar anggota, mempelajari pola perilaku, serta menganalisis konten yang diproduksi dalam komunitas tersebut, seperti posting, komentar, atau gambar. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik, mencakup identifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren dalam interaksi konten online yang diamati. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasikan efektivitas edukasi keuangan yang disediakan melalui komunitas online tersebut, melibatkan analisis terhadap jenis informasi dan sumber daya keuangan yang tersedia di dalam komunitas, serta sejauh mana informasi tersebut dapat dimengerti dan diterapkan oleh anggota komunitas dan pengelolaan keuangan pribadi mereka. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh komunitas online terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi individu, serta efektivitas edukasi keuangan dalam konteks komunitas online. Metode etnografi yang digunakan dalam penelitian ini akan memungkinkan peneliti untuk terlibat secara langsung dalam komunitas online yang diteliti, mendapat wawasan yang mendalam tentang norma-norma sosial, interaksi antar anggota, dan dinamika komunitas secara keseluruhan. Langkah-langkah pengumpulan data akan mencakup observasi interaksi terhadap aktivitas dalam grup diskusi finansial, memantau pola posting, komentar, serta berbagai bentuk interaksi yang terjadi. Analisis data dan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan pola perilaku yang muncul dari data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang lebih cermat. Oke, yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dalam etnografi, penelitian akan terlibat
terlibat secara langsung dalam komunitas online yang diteliti, memerhatikan interaksi antar anggota, mengamati pola perilaku, serta menganalisis konten yang dihasilkan dalam komunitas tersebut, seperti posting, komentar, dan bisa juga gambar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma sosial, nilai-nilai, dan dinamika komunitas dalam konteks online. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini akan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang holistik dan terperinci, serta memberikan wawasan kaya tentang peran komunitas online dalam membentuk perilaku pengelolaan keuangan pribadi individu. Dan yang ketiga yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian yang direncanakan terbagi menjadi beberapa tahapan utama, yaitu pertama, persiapan dan perencanaan meliputi perumusan pertanyaan penelitian, desain metodologi, dan pengembangan instrumen penelitian. Biasanya memakan waktu sekitar 1 bulan sebelum dimulai pengumpulan data. Tahap kedua adalah pengembangan data. Pengembangan data di mana data akan dikumpulkan melalui observasi langsung dalam komunitas online, analisis konten, dan interaksi dengan anggota komunitas yang diperkirakan berlangsung selama 1-2 bulan. Selain itu, tahap analisis data akan dimulai di mana waktu dibutuhkan untuk analisis beragam tergantung pada kompleksitas analisis yang dilakukan. Namun biasanya memakan waktu sekitar 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir penelitian ini akan mencapai tahap penulisan laporan yang dilibatkan deskripsi temuan, interaksi hasil, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dengan perkiraan waktu penyelesaian sekitar 1 bulan. Dan secara keseluruhan waktu penelitian yang direncanakan untuk proyek ini diperkirakan sekitar 4 bulan, yaitu dari Februari hingga April 2024, tergantung pada kompleksitas dan skala penelitian yang dilakukan. Nah, dan yang keempat yaitu situs dan informasi penelitian. Situs penelitian ini dengan masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka penetapan situs penelitian ini akan berfokus pada grup komunitas online, organisasi, forum digital literasi Maluku Utara 2024, dan informasi keuangan yang didapatkan dari platform online seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Informasi penelitian ini mencakup orang-orang yang ada di dalam grup komunitas tersebut, seperti siswa-siswi dan mahasiswa di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Selain itu, peneliti juga akan memperhatikan keragaman karakteristik informan seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan tingkat pengalaman keuangan untuk memastikan representasi yang lebih luas dari berbagai perspektif dalam komunitas tersebut. Dan yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Teknik pengumpulan data wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktural yang memungkinkan peneliti untuk mendapat pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan sikap anggota komunitas online terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi. Dan yang kedua yaitu observasi. Teknik pengumpulan data observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dalam komunitas online yang menjadi fokus penelitian. Peneliti akan secara aktif mengamati interaksi antar anggota dalam grup diskusi finansial, memperhatikan pola posting, tanggapan, dan interaksi lainnya yang terjadi dalam lingkungan online. Observasi akan dilakukan tanpa campur tangan langsung dalam
percakapan atau aktivitas komunitas sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan norma-norma sosial yang ada dalam komunitas tersebut. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi yang akan digunakan adalah penelitian ini adalah analisis konten dari materi yang diproduksi dalam komunitas online yang menjadi fokus penelitian. Materi yang akan dianalisis meliputi posting komentar atau dokumen lain yang diduplikasikan atau dibagikan oleh anggota komunitas dalam grup diskusi finansial. Peneliti akan mengumpulkan data ini dari platform komunitas online yang diteliti dan mencatat informasi relevan yang terkandung dalam materi tersebut. Nah, dan yang keenam dari metodologi penelitian ini yaitu teknik pengujian kredibilitas data. Teknik pengujian kredibilitas data akan mencakup regulasi metode pemeriksa terhadap kasus ekstrim, debriefing dan audit trail untuk semestinya keandalan temuan dan interpretasi data dalam penelitian ini dengan menggunakan kombinasi teknik tersebut. Penelitian ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas yang kuat dan dapat diandalkan untuk mendukung kesimpulan penelitian. Yang pertama yaitu triangulasi. Data akan diuji melalui triangulasi, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan analisis konten. Ini akan memberikan kekuatan tambahan pada kesimpulan penelitian dengan memverifikasi konsistensi temuan dari perspektif berbeda. Yang kedua yaitu releksivitas ini, penelitian akan menjaga kesadaran refleksif selama seluruh proses penelitian dengan mempertimbangkan bagaimana pengalaman latar belakang dan perspektif pribadi mereka dalam memengaruhi interpretasi data. Ini akan membantu minimalkan bias penelitian dan memastikan bahwa interpretasi data didasarkan pada analisis yang objektif. Yang ketiga yaitu member checking. Peneliti akan dilibatkan partisipan dalam memproses member backing, yaitu membagikan temuan awal dengan anggota komunitas online yang diteliti untuk mendapatkan umpan balik dan validasi terhadap interaksi mereka. Yang keempat yaitu audit trail, atau penelitian akan menjaga jejak audit yang rinci, mencatat semua langkah yang diambil selama proses penelitian, termasuk keputusan metodologis. Dan yang kelima yaitu deskripsi kaya, yaitu rich description. Data yang dikumpulkan akan didokumentasi secara mendetail, mencakup konteks yang relevan, karakteristik partisipasi, serta interpretasi yang komprehensif terhadap temuan. Dari metodologi penelitian ada yang terakhir yaitu yang ketujuh, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam metode etnografi, analisis data akan berfokus pada pemahaman yang dalam tentang budaya online, norma-norma sosial, dan pola interaksi di dalam komunitas online yang diteliti. Peneliti akan menggunakan teknik analisis kualitatif yang berpusat pada interpretasi makna dan konteks dari data yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti juga akan memperhatikan perubahan dalam perilaku dan pola interaksi dari waktu ke waktu.
Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Penelitian tentang pengaruh komunitas online terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi dengan pendekatan etnografi pada grup diskusi finansial menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap interaksi sosial dan pengaruh dalam pengembalian keputusan keuangan individu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana komunitas online memengaruhi pemahaman sikap dan perilaku keuangan pribadi dalam era digital. Implementasi praktisnya tersebut pengembangan strategi pendidikan keuangan yang lebih adaptif dan layanan yang responsif terhadap dinamika digital, serta kontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendukung kesejahteraan finansial masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penanganan tentang tantangan keuangan individu di era digital saat ini. Dengan mengintegrasi konsep perilaku keuangan pribadi, pengaruh komunitas online dan metode etnografi, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana dinamika digital mempengaruhi pengelolaan keuangan individu. Implikasi dari penelitian ini mencakup pengembangan strategi pendidikan keuangan yang lebih tepat sasaran, penyusunan kebijakan yang lebih berorientasi pada pemahaman perilaku konsep digital, dan penguatan layanan keuangan yang responsif terhadap perubahan pola perilaku keuangan di dalam era digital. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga praktis dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan pribadi di tengah dinamika perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Komunitas Online Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Pendekatan Etnografi pada Grup Diskusi Finansial. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.